Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal PTS, STS, dan UTS, penilaian sumatif tengah semester. Nah, disebut dengan STS semester 2. Nah, ini untuk kelas 1 pembelajaran seni rupa. Untuk ini jelas kurikulum merdeka. Berilah tanda silang X pada huruf jawaban yang benar. Oke. Lanjut kita yang nomor 1. Dia ini. Bahan dasar pensil adalah A. grafit, B. tinta, C. secang. Nah, di mana dia jawabannya? Ya, jawabannya jelas adalah yang A. Enggak kelihatan ya, gini di blok saja. Jawabannya adalah yang grafit. Itu jawabannya A. Grafit ini bahan dasar membuat pensil. Soal nomor 2. Ketebalan kandungan grafit diinformasikan dengan tanda A. H, B. 2H, C, B. Jelas jawabannya ketebalan ini adalah yang B. Itu tanda dari grafit dalam membuat pensil tadi. Sebenarnya kan kalau kalian tahu jawabannya ada di soal berikutnya. Seperti itu. Soal nomor 3. Perhatikan data-data di bawah ini. Ada 1 pensil warna, 2 krayon, 3 pastel minyak, 4 kunyit. Nah, pertanyaannya, dari jenis pewarna di atas yang bukan termasuk berwarna kering, yaitu yang bukan berwarna kering. Apakah 1, 3, 4. Nah, krayon ini jelas ya. Berarti yang ditanyakan 1, 3, dan 4. Jadi yang bukan kering nomor 3 ini jawabannya adalah C, nomor 4, kunyit. Kunyit itu bukan pewarna yang kering. Soal nomor 4. Cat yang sangat cepat mengering adalah cat A. air, B. minyak, C. akrilik. Ya, di mana jawabannya adalah cepat kering itu cat air, adalah A. Nomor 5. Hanif sedang menggambar benda. Hanif harus menajamkan pensilnya. Maka Hanif menggunakan A. rautan, B. penggaris, C. arang. Jelas ini untuk menajamkan pensil kita itu menggunakan peraut pensil. Jadi rautan pensil. Jawabannya adalah yang A. Bukan penggaris apalagi arang. Salah. Nomor 6. Benda yang tidak dapat dipotong dengan gunting adalah A. kertas, B. kardus, C. kayu. Nah, kertas ini bisa dipotong dengan gunting, kardus juga bisa. Jadi yang tidak bisa dipotong jelas jawabannya kayu, karena kayu ini keras. Harus dipotong menggunakan parang atau gergaji dan sebagainya. Kalau menggunakan gunting tidak bisa, keras. Bisa-bisa guntingnya yang patah. Lanjut nomor 7. Canting adalah alat untuk membatik. Wujud dari canting adalah, nah, canting ya, apakah A ini, oke, apakah ini dia, apakah B, apakah C. Jadi jawabannya yang benar adalah yang mana? Ya, nomor 7 jawabannya itu canting itu adalah yang A. Ini berupa disebut dengan canting. Nih. Kalau ini kuas dan ini spidol.
Soal nomor 8. Bahan membuat batik adalah A. Malam, B. Tinta, C. Benang. Nah, untuk membuat batik bahannya bahan malam. Ya, dikunci jawabannya ini jawabannya malam. Tapi sebenarnya bahan membuat batik itu tinta bisa juga ya. Jawabannya ini malam. Soal nomor 9. Jenis kartu yang saat dibuka tutupnya ada bagian yang muncul adalah A. Pop art, B. Pop up, C. Popcard. Ini jelas yang buka kartu itu pop up. Jawabannya B. Nomor 10. Nah, kan ada ini kan tadi pop up. Itu jawaban nomor 9. Nomor 10. Saat membuat kartu pop up tidak membutuhkan A. Lem, B. Kertas origami, C. Rautan. Jadi saat membuat pop up itu tidak diperlukan adalah rautan. Rautan ini untuk pensil. Kalau kertas origami, lem ini untuk pop up. Pop up termasuk tidak dibutuhkan itu adalah yang rautan. Nomor 11. Berikut ini yang bukan merupakan teknik membuat kain adalah A. Pahat, B. Rajut, C. Rumbai. Yang bukan jawabannya adalah pahat. Pahat ini seni untuk membuat patung karena dipahat, contohnya kayu, batu dan sebagainya. Itu bahan-bahan keras yang harus dipahat, itu bukan. Lanjut soal berikutnya nomor 12. Dua orang tersebut mengenakan kain ulos ya. Kain ulos berasal dari suku mana? Nah, ini soal hots. A. Minang, B. Jawa, dan C. Batak. Kita tahu kain ulos ini berasal dari Batak. Bukan Jawa, bukan juga Minang ini. Oke. Soal nomor 13. Rintang warna pada kertas menggunakan A. Krayon, B. Spidol, C. Pensil. Rentang warna itu menggunakan krayon. Jawabannya A. Nomor 14. Kopi atau teh akan memberikan warna A. Coklat, B. Hijau, dan C. Putih. Dan kita tahu kopi itu memberikan warna coklat, bukan putih apalagi hijau. Kalau hijau ini sejenis daun-daun. Kalau putih jelas warna putih alami, warna kapur, warna apapun itu, yang penting warna putih. Nomor 15. Kegiatan tersebut adalah ini. Seperti itu. A. Mewarnai kain, B. Membuat motif, C. Memotong kertas. Nah, ini jelas ini adalah membuat motif. Mewarnai beda. Nih. Soal nomor 16. Nah, nomor rumah. Oh, ini kolase ya. Kolase yang terbuat dari korek api kayak ini ya. Kolase tersebut berbentuk A. Hewan, B. Tumbuhan, dan C. Bangunan. Nah, jelas ini bangunan rumah. Berarti jawabannya adalah yang C. Bukan tumbuhan, apalagi hewan. Soal berikutnya nomor 17. Berikut ini yang bukan lagi. Merupakan teknik membuat gerabah, yaitu A. Lempengan, B. Pahat, dan C. Pilin. Ya, jawabannya yang benar adalah yang pahat. Buat gerabah itu beda. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 18 ya. Gerabah yang telah dibuat harus dikeringkan dengan cara A. Dimasak di wajan, B. Disimpan di kulkas, C. Dijemur di bawah sinar matahari. Nah, dikeringkan dengan
dijemur di bawah sinar matahari. Jadi jawabannya adalah C. Bukan disimpan di kulkas, apalagi dimasak. Oke, soal berikutnya nomor 19. Ini pilihan ganda ada 30 kalau ada salah, nah kan. Oke. Terlanjut nomor 19. Gerabah pot bunga berbahan dasar A. besi, B. plastik, dan C. tanah liat. Gerabah ini terbuat dari tanah liat, pot bunga itu. Bukan besi, apalagi plastik sih ada, tapi yang paling benar adalah tanah liat. Itu gerabah namanya. Nomor 20. Platisin lebih titik dari tanah liat. A. besar, B. licin, C. lengket. Jadi jawabannya yang benar adalah yang lebih lengket. Nih, platisin lebih lengket dari tanah liat. Jawabannya adalah C. Nomor 21. Bagian mata yang menggunakan platisin warna. Bagian mana Mas? Bagian mata. A. merah dan kuning, B. hitam dan putih, C. biru dan ungu. Di mana jawabannya? Iya, hitam dan putih. Menggunakan platisin warna bagian mata. Bagian mata kita tahu itu kan hitam dengan putih. Nomor 22. Patung berbahan platisin adalah karya seni rupa berapa dimensi ini? Oh, ini platisin A 2, B 3, C 4. Nah, ini jawabannya ini merupakan 3 dimensi. Jawabannya B. Ini disebut dengan terbuat dari platisin. Soal berikutnya nomor 23. Media gambar tipis dan umumnya berwarna cerah, yaitu A. tanah liat, B. platisin, C. kertas. Media gambar tipis berwarna cerah. Jelas ini jawabannya adalah yang C. Kertas tipis berwarna cerah, warna putih. Gak mungkin tanah liat apalagi platisin. Ini kan tipis, itu jenis kertas, umumnya berwarna cerah, warna putih. Nomor 24. Hal yang dibutuhkan saat melukis adalah A. tidur yang cukup, B. makanan bergizi, C. kreativitas. Jadi yang benar adalah kreativitas kita itu dibutuhkan dalam saat melukis. Bukan tidur yang banyak, apalagi makanan bergizi. Kalau memang orangnya kreativitasnya bagus, nah itu pasti dia pandai melukis. Nomor 25. Saat kamu melukis dengan berdiri, palet bisa kamu pegang atau ditaruh di A. lantai, B. kepala, C. meja. Dan yang adalah meja. Bukan di atas kepala, apalagi di atas lantai. Jadi yang benar adalah di atas meja. Soal berikutnya nomor 26. Untuk mendapatkan garis lurus, kamu membutuhkan apakah A. gunting, B. buku, C. penggaris. Nah, ini jelas jawabannya. Untuk lurus ini adalah penggaris atau mistar. Soal berikutnya nomor 27. Pewarna bahan alam contohnya A. spidol, B. bunga telang, C. kertas warna. Bahan alam ini bunga telang, ini merupakan bahan alam. Tanpa dibuat dulu, langsung alam dari alam, bunga telang. Soal berikutnya nomor 28. Bentuknya seperti batang krayon. Dapat untuk merintang warna. Sifatnya lebih berminyak.
Alat yang dimaksud dari ciri-ciri di atas adalah A. Pastel minyak, B. Cat akrilik, C. Pensil warna. Nomor 28 jawabannya yang benar adalah pastel minyak. Bentuknya seperti keratang krayon, merintang warna, sifatnya lebih berminyak. Oke. Soal nomor 29. Seni rupa berbahan kain, contohnya A. Gerabah, B. Patung, C. Songket. Jelas ini berbahan kain itu adalah songket. Kalau gerabah tadi seperti tanah liat. Kalau patung juga bisa tanah liat, bisa juga kayu. Nomor 30, terakhir nomor pilihan ganda. Motif batik tersebut adalah A. Mega mendung, B. Parang, C. Truntum. Ya, jawabannya adalah truntum. Ini bahan dari motif batik terbuat dari tersebut truntum. C. Oke, soal yang berikutnya yang bagian esai. Oke, nomor 1. Bahan dasar pena itu adalah tinta. Penghapus terbuat dari apa? Penghapus kita terbuat dari karet. Ujung spidol terbuat dari serat berpori dan ditekan seperti kain. Oke, soal berikutnya nomor 4. Agak cepat ya, gak apa kan? Cat air ini sangat cepat, jadi jangan sampai salah mengoleskannya. Cepat apa dia? Cepat mengering. Nomor 5. Buah tersebut menghasilkan warna, nah ini buah naga menghasilkan warna merah, kadang hampir mirip ungu, merah, intinya merah kemerahan itu ya. Nomor 6. Seni kertas lipat disebut apa? Seni kertas lipat disebut origami. Kain sutra Bugis berasal dari provinsi Sulawesi. Sulawesi apa? Iya, Sulawesi Selatan. Nomor 8. Kampas, kuas, dan cat. Alat tersebut digunakan untuk melukis. Bahan kerajinan nomor 9 ini ya. Bahan kerajinan sejenis lilin yang mudah dibentuk disebut platisin. Plastisin. Jika kamu tidak punya rautan menajamkan pensil, bisa menggunakan bor, bisa menggunakan pisau, terus silet, parang terbesar ya. Intinya pisau dan silet. Nah, ini yang soal nomor esai 3. Kita bacakan tapi nggak saya ketik karena jawabannya terlalu panjang. Canting terbuat dari tembaga dan bambu sebagai pegangannya. Mengapa pegangan canting terbuat dari bambu? Jawabannya agar tangan tidak kepanasan saat membatik. Jadi jawabannya aja. Agar tangan tidak kepanasan saat membatik. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan platisin? Oke. Plastisin ini adalah bahan kerajinan sejenis lilin yang mudah dibentuk. Ini sebenarnya jawabannya ada di atas tadi. Ini. Itu di mana ini? Nih, bahan kerajinan sejenis lilin yang mudah dibentuk. Nah, pertanyaannya itu biasanya ada di soal-soal sebelumnya. Yang ini pilihan esai, uraian ini bagian 3. Nomor 3. Terbuat dari apa serat pada kuas?
Serat terbuat dari serat kuas itu terbuat dari yang dibuat sintetis alami seperti rambut dari rambut hewan, terus bulu hewan, bulu atau serat lainnya. Oke, lanjut soal berikutnya nomor 4. Benda apa saja yang dapat dipotong menggunakan gunting? Pertama pasti kertas, karton, kardus, dan sebagainya ya. Kertas, daun yang kalau kayu itu tidak bisa dipotong. Soal terakhir, apa tujuan menggunakan teknik rintang warna? Tujuannya ini ada di soal berikutnya tadi yang sebelumnya, ini kalian cari aja. Tujuannya itu untuk merintangi warna cair, merintangi warna cair yang dipakai saat mewarnai kain. Nah, oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.